Halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Wah, tentunya semua sehat-sehat ya di rumah. Puji Tuhan, kita semua masih dalam keadaan sehat. Nah, sekarang sebelum kita memulai sekolah minggu, Kak Sarah mau mengajak kalian untuk mengingat nama-nama hari yang ada dalam seminggu. Nah, seminggu itu kan ada 7 hari. Sekarang kita sama-sama mengingat kembali nama-nama hari yuk. Tapi kita tidak mengingat kembali sendiri loh. Akan ada yang membantu. Siapa ya? Tada! Jadi, kita akan diajak untuk kembali mengingat nama-nama hari yang ada dalam seminggu bersama Lily dan Willow. Nah, adik-adik semua, ikuti kita ucapkan bersama-sama ya nama-nama hari yang ada dalam seminggu. Hari pertama disebut hari Senin. Hari kedua disebut dengan hari Selasa. Hari ketiga, hari Rabu. Hari keempat, hari Kamis. Hari kelima, hari Jumat. Hari keenam, hari Sabtu. Dan hari ketujuh adalah hari Minggu. Yeay, kita sudah kembali bersama-sama mengingat nama-nama hari yang ada dalam seminggu. Karena sekarang hari Minggu, itu artinya kita akan sekolah Minggu. Nah, adik-adik semua, sebelum kita memulai sekolah Minggu, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau beri dalam hidup kami. Saat ini, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati Bapa dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai sekolah minggu kami. Amin. Kita mau menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Tapi nanti di bagian yang haleluya dan puji Tuhan, kita ganti dengan tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, lalu putar badan ya. Nah, kita sama-sama menyanyi. Ayo yang belum berdiri semuanya berdiri dulu. Ya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Sekali lagi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Hore, kita sudah selesai menyanyi. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang manis ya. Nah, adik-adik semua, di sini Lily dan Willow tidak hanya menemani kita untuk mengingat kembali nama-nama hari yang ada dalam seminggu, tapi mereka juga akan menemani kita untuk mengingat kembali cerita Alkitab yang diajarkan oleh Kak Jovita minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Jadi, minggu lalu kita belajar dari Timotius. Kita belajar untuk menjadi teladan yang baik. Nah, Timotius ini adalah seorang pemuda yang tinggal di kota Listra. Suatu hari, Rasul Paulus dan Silas datang ke kota Listra untuk memberitakan Injil. Lalu mereka bertemu Timotius. Ternyata Timotius ini merupakan seorang pemuda yang mempunyai teladan yang baik, sehingga ia dikenal oleh banyak orang. Nah, kita semua
harus belajar dari Timotius ya, supaya selalu menjadi teladan yang baik untuk banyak orang. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengasihi musuh kita, mengasihi orang lain, serta mau belajar dan mendengarkan perintah orang tua. Nah, dengan begitu kita sudah meneladani sikap-sikap baik. Nah, untuk itu kita semua belajar dari Timotius ya. Nah, kalau minggu lalu kita mendengar cerita tentang Timotius, minggu ini kita akan mendengar cerita tentang Titikus. Pasti semua pada penasaran kan? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Titikus, kita mau menyanyi dulu. Semua bangkit berdiri ya, kita mau menyanyi dengan gerakan. Nah, adik-adik semua, minggu ini kita akan belajar tentang Aku Dapat Dipercaya. Nah, ayat firman Tuhannya ada di dalam Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 9 dan 16. Lalu ada juga di dalam Efesus 6 ayat 21 sampai 22. Kak Sarah bacakan ya. Kolose 4 ayat 7 sampai 9. Penutup dan salam. Semua hal ikhwalku akan diberitakan kepada kamu oleh Titikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih. Seorang dari antaramu, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Ayat 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dari Efesus 6 ayat 21 dan 22, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayanan setia dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan dan ayat yang akan kita belajar minggu ini. Adik-adik semua, sekarang Kak Sarah mau tanya nih. Kalian pernah nggak dapat tugas dari papa, mama, atau guru di sekolah? Tugas apa saja? Misalnya disuruh melipat selimut setelah bangun tidur, atau menggosok gigi sebelum tidur. Bisa juga PR dari sekolah. Pasti semua pernah dapat tugas kan? Nah, ketika kalian disuruh melakukan sesuatu, kalian melakukan atau tidak? Seperti habis bangun tidur, kita berdoa, kemudian lipat selimut, atau ketika dapat tugas dari sekolah, langsung kalian kerjakan. Ayo, di sini siapa yang ketika diberi tugas langsung mengerjakan? Yang ketika diberi tugas langsung mengerjakan, ayo angkat tangan coba. Wah, ternyata semua pintar-pintar ya. Setelah diberi tugas, langsung mengerjakannya. Nah, begitu juga dengan cerita kita hari ini. Kita akan belajar tentang Tychicus. Nah, kenapa Tychicus ini adalah seorang yang bisa dipercaya? Kita akan belajar itu bersama-sama. Apa yang bisa kita pelajari dari Tychicus? Nah, Tychicus mengajarkan kita untuk melakukan segala tugas tanggung jawab yang diberikan kita dengan baik. Kita juga diajari untuk setia, serta menjadi orang yang dapat dipercaya. Bagaimana caranya? Caranya, ketika kita diberikan tugas, kita harus langsung melakukannya. Atau ketika kita diminta tolong melakukan sesuatu, kita harus langsung melakukannya. Dengan begitu, kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan bersama-sama. Semua ikuti ya. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita minggu ini.
Ayat hafalan kita terdapat dalam Amsal 28 ayat 20a. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Sekali lagi, Amsal 28 ayat 20a. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Oke, sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, sekarang sebelum menutup sekolah minggu, Kak Sarah mau kasih tugas nih. Tugasnya, jangan lupa merekam ayat hafalan yang sudah kita baca tadi. Nanti kalian hafal ayat hafalan kalian, lalu jangan lupa meminta orang tua untuk merekamnya ya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa juga untuk memberikan persembahan. Nah, sekarang sebelum menutup sekolah minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Semua lipat tangan dan tutup mata, ikuti Kak Sarah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini, kami sudah selesai sekolah minggu. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi orang yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.